Eh, Bapak Ibu sekalian, ada pesannya Pak dari Kak Kanda Nusantara, ada pesan dari Pak Bupati supaya boleh ditunggu sebentar sekali dulu. Kita, jadi Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sebentar lagi, nah beliau Pak Bupati minta ke panitia untuk ditunggu caranya dimulai, jadi sebentar lagi. Kita tunggu saja Siap. kalau ada. Ya, itu yang sama. Ibu Kabit GTK. Pak Haji, Pak Haji, Ya, ya. Pak Ketum sudah gabung nih. Oh iya, siap. Oh iya, saya sudah dapat. Wah, mantap ini backgroundnya Pak Ketum ini. Gagah sekali nih Pak Ketua nih. Pak Ketum bisa cek sound, Pak Ketum. Pak Ketua, Pak Ketum. Tapi takal susah. Ketua kita kalah mengucapkan selamat datang Pak Ketum di kita kalah. Mewakili Dinas Pendidikan mengucapkan selamat datang bagi Ketua IGI. Ini belum aktif suaranya itu. Nanti. Oh iya. Cek sound dulu Pak Ketum. Ibu Kabit mungkin bisa ditanya Pak Sekretaris masuk Tidak, atau dari tadi kita sapa Pak Amir Ustara. Pak Korwas juga. Kalau Pak Sekretaris, mohon maaf dia tidak sempat masuk bergabung. Yang ada hanya Pak Korwas yang mewakili. Selamat siang Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Kanda, Wakil Ketua Komisi. Pak Ketua, ketemu lagi kita nih. Makasih diundang. Iya Kak. Ya saya Kak. Alhamdulillah. Yang penting dulu sekarang. Iya. Mana posisi nih Kak? Di Makassar atau di Jakarta? Makassar, tadi malam nyampe. Oh iya, alhamdulillah. Ini ada undangannya kita kalar, kita nggak enak kalau nggak hadir. Minimal dekat-dekat. Apalagi David tuh tadi. Ya. Berarti baru pindah ke Komisi 11 kayaknya Kak. Dari dulu semuanya Komisi 11, cuma karena ketua praksi kan bisa pindah-pindah. Jadi kalau ada hal-hal penting geser lagi. Gitu berapa? Ini Pak Ketum lagi menunggu Pak Bupati karena beliau minta ditunggu sebelum acara. Oh iya. Dinda Tendri, Pak Bupati gimana? Sabar, Kanda, sabar. Siap. Ditunggu sebentar.
Jadi kegiatan kita ini di webinar kali ini, Kak, semua Bapak Ibu, kami rangkaikan dengan kegiatan penggalangan donasi untuk teman-teman di Luwu Utara. Sejak pekan lalu kita sudah membuat beberapa kegiatan dan semuanya itu dalam rangkaian kegiatan pelatihan dan webinar kita buat semuanya dalam konsep online yang kita buatkan beri kepada teman-teman yaitu pelatihan ya cuma begitu. Jadi kita harapkan teman-teman seikhlasnya untuk memberikan donasi yang dimana nantinya donasi ini kami serahkan semuanya ke teman-teman di Luwu Utara khususnya untuk menangani masalah pendidikan. Karena di Luwu Utara teman-teman dari Ikatan Guru Indonesia dia sudah membentuk posko pendidikan bersama dengan beberapa pihak. Ini terutama nanti hasil donasi Bapak Ibu teman-teman kita akan kepada untuk trauma healing pada anak siswa kita yang berada terdampak di daerah Luwu Utara. Dan juga kondisi di sana ada beberapa teman kita dari guru-guru yang memang terdampak baik dari terdampak dari rumahnya, tapi kalau dampak dari korban jiwa sampai saat ini kami belum mendapatkan laporan baik itu dari peserta didik maupun dari teman-teman guru dan tenaga kependidikan yang ada di sampai saat ini belum ada laporan tentang korban jiwa. Jadi kalau dampak material rumah yang tertimbun itu ada beberapa laporan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum teman-teman semua. Sorry mengganggu. Pak Aris silakan Ibu. Oke, assalamualaikum. Oke. Siap. Ternyata kita bersabar sedikit Bapak Ibu, baru lagi ada penyampaian Bapak. Sebentar lagi mau masuk. Dulu ada kegiatan lagi di kampus, dia minta sebentar lagi untuk ini nih. Tapi untuk menggunakan opsi mungkin Bapak Ibu di ruangan ini kami lakukan kepada Anda pemirsa bahwasanya di room ini bukan cuma teman-teman dari Takalar yang hadir. Setelah kami lihat dari chat yang masuk, ada yang dari kabupaten lain, bahkan ada yang dari teman-teman dari Jawa, ada yang dari Bogor, ada yang dari Kalimantan. Kemudian saya lihat tadi ada yang dari Sumatera. Ini dari yang ada di Selatan saja, bukan cuma di Takalar. Ini ada yang dari Bone, 15, ada naik tempat. Dari gua juga ada beberapa yang hadir, dari Pangkep juga ada beberapa hadir. Kegiatan kita ini bukan hanya diikuti oleh teman-teman dari Ligi Takalar saja atau teman-teman guru dan tenaga pendidikan yang ada di Takalar saja, tapi sudah banyak diikuti oleh teman-teman dari luar Kabupaten Takalar, lebih lagi dari luar Sulawesi Selatan juga. Saya juga mau nih backgroundnya Pak Ketua ini. Pak Ketum, cantik sekali backgroundnya di belakang. Mau dibagi-bagi itu Pak. Banyak di Google. Banyak di Google ya. Banyak di Google. Saya ini hari ini sebenarnya salah jam. Jadi saya mengiakan juga acaranya silaturahmi organisasi nasional. Ternyata waktunya 13.00. Saya lupa kalau 14.00 di Makassar. Jadi saya harus pakai 2 headset ini. Baik Bapak Ibu, sambil kita menunggu beliau nanti join, kami ingin menyampaikan bahwasanya pemateri kita pada hari ini ada
Ada 3. Yang pertama Bapak Insinyur Haji M. Amir Ustara MTes. Maaf, Dr. Insinyur Haji M. Amir Ustara MTes. Kemudian Bapak Haji Samsari kita, kemudian Bapak Muhammad Ramli Rahim. Untuk pemateri pertama kita, Bapak Dr. Insinyur Haji Muhammad Amir Ustara. Saya bacakan profil singkatnya, belum memberikan materi lebih lanjut sebentar, menunggu pemateri selanjutnya bergabung. Beliau adalah sekarang berada di anggota DPR RI dan menjadi anggota Dewan Eksekutif sejak tahun 1999. Beliau telah menjadi anggota DPRD sejak tahun 1999 dari Kabupaten Goa, kemudian beranjak ke Provinsi Selatan di DPRD tahun 2009 sampai 2014, dan di 2014 ini sampai sekarang, insya Allah sampai 2024, beliau berada di DPR RI dan sekarang beliau berada di Komisi 11 yang juga menangani masalah pendidikan. Beliau juga riwayat pendidikannya, beliau dari SD, kemudian SMP, kemudian SMA di Sungguh Minasa, kemudian satu di YPUP, kemudian ambil kesehatan masyarakat Astia Satyana Unhas, kemudian juga beliau ambilnya di Universitas Pajajaran, ambil ekonomi bisnis. Kemudian riwayat organisasi beliau banyak sekali berkecimpung di beberapa organisasi, mulai dari Himpunan Usaha Muda, IKMI, kemudian beliau juga di Ikatan Senat Mahasiswa Kedokteran Indonesia, mulai beranjak dari 3 Kabupaten Goa sebagai wakil ketua, kemudian menjadi Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama dan juga bergabung di Gerakan Pemuda Ansor. Kemudian di yang olahraga, beliau juga wakil ketua di PBSI, kemudian di Seluruh Indonesia Karate-Do dan Forki, beliau juga sebagai wakil ketua. Dan sudah ada mungkin bisa dicek. Oh ya. Ansa, bisa dicek mungkin ya? Ya, beliau. Ya, belum aktif videonya kayaknya, belum aktif suaranya. Oh iya.
Masih terkendala Pak Bupati masuk aja nih. Tadi beliau sudah masuk, cuma join audionya yang belum. Jadi ini Oh, kayaknya lagi live. Mana uangnya? Masih bisa. Ada uangnya belum? Berapa? Ya, keluar masuk sini, maksudnya mau diangkat keluar lagi. Iya, mau kita keluar aja diambil dari. Kenapa uangnya kejar? Ya, tadi jadi ya. Jadi ya. Es lagi di sana sini. Aduh. Nih, tarik. Sini. Ayo dari situ dulu, ayo dari sana. Sini. Minum susu kita. Kenapa dia bawa apa kan punya kejar? Lari-lari loh, kalau kan bisa luas. Iya, jadi banyak ada batu kan di luar. Ini anak selalu kalau di luar gak bela. Tiap ke gereja juga lalu gak bela. Sebetulin. Memang opa mau mesti ini. Opa pergi sakit. Di Muamir Utara MTS selaku anggota DPR RI di bidang Komisi 11. Kemudian yang kami hormati Bapak Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia Bapak Muhammad Ramli Rahim, teman-teman pengurus, kawan-kawan pengurus Ikatan Guru Indonesia Kabupaten Takalar, yang juga kami hormati dari Dinas Pendidikan, dalam hal ini diwakili oleh Bu Kabid GTK, kemudian Bapak Perwas dan para hadirin yang mohon maaf tidak dapat kami sebut satu persatu. Alhamdulillahirrahmanirrahim, karena karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pada siang hari ini kita dipertemukan dalam jaringan untuk membicarakan tentang bagaimana arah strategi kebijakan pendidikan di Indonesia ini, pandangan beliau, kebijakan-kebijakan tentang arah pendidikan kita di pasca pandemi COVID. Dan itu kepada beliau dengan hormat kami persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati saudara saya Ketum IGI Saudara Muhammad Ramli Rahim. Terima kasih undangannya, sering-sering aja. Teman-teman IGI Takalar dan seluruh yang hadir, yang saya hormati, saya banggakan Pak Bupati Takalar, sahabat saya, mudah-mudahan juga sudah bergabung. Alhamdulillah wa syukurillah, karena pada siang hari ini kita diberikan kesempatan untuk
ketemu sekalipun melalui dunia maya, tapi saya kira ini bagian dari upaya kita untuk sama-sama memikirkan kepentingan bangsa dan negara kita bersama-sama. Pak Ketum dan seluruh teman-teman sekalian, panitia meminta saya menyampaikan materi terkait dengan COVID-19 dan arah pendidikan Indonesia. Tentu karena saya harus sampaikan Pak Ketua, saya sebagai pimpinan di Komisi 11 sekarang ini yang membidangi keuangan, perbankan dan lain-lain, tapi apapun itu saya kira saya bersyukur karena teman-teman IGI juga mengundang saya untuk hadir. Dan untuk sebagai gambaran saja kepada teman-teman sekalian bahwa untuk penanganan COVID-19 ini, pemerintah telah menganggarkan sekitar 903 triliun. Jadi 903,46 triliun itu dianggarkan oleh pemerintah untuk kepentingan penanganan COVID yang dibagi dalam dua porsi, yaitu untuk public goods yang nilainya sekitar 397 triliun, itu untuk kesehatan, untuk perlindungan sosial yang kemarin sudah banyak dibagi-bagi, kemudian ada yang ke sektoral atau pemerintah daerah, yang semua itu tentu untuk penanggulangan COVID. Kemudian ada juga non-public goods yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk penanggulangan ekonominya, yaitu melalui UMKM, ada bantuan sekitar 123 triliun, kemudian untuk korporasi, kooperasi dan non-UMKM yang nilainya sekitar 53 triliun dan lain-lainnya sekitar 300 triliun lebih. Artinya anggaran-anggaran ini tentu berimbas pada perubahan struktur APBN kita. Sehingga APBN kita kemarin itu untuk penerimaan, karena pastilah dengan kondisi yang COVID ini pajak pasti turun, sementara belanja naik. Kenapa pajak turun? Karena memang dengan kondisi ini pasti ekonomi kemarin hampir stuck. Sebagai gambaran kemarin atau mungkin perkiraan pertumbuhan ekonomi kita di kuartal kedua ini diperkirakan, di semester kedua ini diperkirakan -4 sampai -5%. Jauh dari asumsi di APBN yang kita sepakati dengan pemerintah, di mana ada pertumbuhan 5%. Tentu ini juga ada perubahan-perubahan. Nah, dengan APBN kita yang pertama penerimaan kita berkurang, tapi belanja kita menjadi naik. Belanja kita ada naik sekitar 5% menjadi sekitar 2.700 triliun dari 2.600-an triliun. Artinya kalau kita lihat mandatori undang-undang tentang pendidikan, maka dari anggaran belanja yang dialokasi oleh pemerintah untuk pendidikan tentunya harus naik dari 2.600 triliun menjadi 2.730 triliun, berarti ada kenaikan untuk belanja pendidikan, dan total untuk belanja pendidikan setelah adanya COVID ini malah menjadi sekitar 570-an triliun. Itu yang dialokasi untuk belanja pendidikan, karena saya kan hanya membahas angka-angka bersama Menteri Keuangan, sehingga yang saya bisa sampaikan bahwa untuk belanja pendidikan kita sekitar 570 triliun. Ini tentu yang diolah oleh beberapa kementerian lembaga dalam menurunkan ke masyarakat. Nah, untuk proses pembelajaran di masa pandemi ini saya kira tentu sekolah ini sebagai alat untuk membuat kebijakan publik terbaik dalam rangka meningkatkan SDM masyarakat kita. Ini pengaruhnya sangat besar. Jadi saya kira pengaruhnya sangat besar, apalagi dengan belajar dari rumah yang regulasinya ditetapkan oleh pemerintah untuk melakukan pembelajaran dari rumah. Pasti pengaruhnya terhadap peningkatan skill maupun ilmu dari anak-anak kita pasti tidak sama atau tidak setara apabila mereka datang di sekolah. Pasti pengaruhnya sangat besar. Bahkan karena kebetulan saya juga bergelut di dunia pendidikan, ada membina pendidikan, saya juga melihat bahwa pengaruhnya terhadap anak ini sangat tinggi dan juga kepada guru-guru. Jadi kita harus melihat bahwa yang namanya guru kita ini tidak semua yang ada di kota. Guru-guru kita ini juga tidak semua PNS-nya. Guru-guru kita ini bahkan mungkin sebagian besar adalah non-PNS yang mungkin juga banyak di daerah-daerah yang terpencil, yang belum tentu ada internet dan lain-lain. Bagaimana kalau misalnya itu semua harus belajar dari rumah? Tentu pengaruhnya terhadap peningkatan mutu pendidikan kita akan sangat berpengaruh. Ada beberapa varian yang saya kira akan menghambat efektivitas pembelajaran dengan sistem daring yang
anukan oleh pemerintah, yang diinginkan oleh pemerintah. Yang pertama tentu terkait yang keterbatasan penguasaan teknologi informasi. Artinya baik guru maupun siswa-siswa kita belum tentu semua punya kemampuan, punya skill untuk memanfaatkan kalaupun ada, apalagi kalau tidak ada. Jadi kalau ada belum tentu bisa dimanfaatkan, tapi tentu sebagian di saudara-saudara kita yang ada di pelosok malah pasti saya belum yakin mereka memiliki alat untuk bisa melakukan pembelajaran secara daring. Yang kedua, sarana dan prasarana yang tentu ini juga akan sangat kurang memadai. Artinya kalau kita melihat, saya kemarin bicara dengan Menkominfo, Menteri Informasi dan Komunikasi, Pak Joni Plate, ternyata dia baru memprogramkan tahun ini untuk pemasangan internet di beberapa daerah yang sampai saat ini belum terjangkau oleh internet. Ini tentu menjadi bagian dari prasarana yang masih menjadi komponen utama yang ternyata tidak sampai ke daerah-daerah. Nah, ini juga menjadi bagian dari persoalan-persoalan yang terjadi saat ini. Selanjutnya yang kita lihat adalah akses internet yang juga masih terbatas. Ini juga masih sangat berpengaruh terhadap dunia pendidikan kita. Yang selanjutnya adalah kurang siapnya penyediaan anggaran. Artinya kalaupun anggaran tadi saya sampaikan bahwa anggaran untuk pendidikan kita naik, tapi saya kira Ketum IGI juga paham bahwa jumlah anggaran yang besar ini belum semuanya tersalur atau mungkin terpakai sesuai dengan kebutuhan yang diharapkan oleh teman-teman guru maupun tenaga kependidikan. Artinya saya pahami bahwa dengan anggaran yang ada ini seharusnya kalau dimanfaatkan secara maksimal, saya yakin misalnya dari IGI yang saya tahu sekali sudah banyak melakukan pelatihan-pelatihan tanpa harus mendapatkan biaya APBN. Coba kalau misalnya itu difasilitasi oleh negara, tentu akan sangat bermanfaat untuk kepentingan dunia pendidikan kita. Ada beberapa hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pembelajaran jarak jauh ini. Saya kira yang pertama adalah kesiapan sumber daya manusia. SDM kita, ya, yang saya sampaikan tadi, SDM kita baik guru maupun juga siswa-siswa kita, saya yakin belum siap sampai saat ini untuk melakukan pembelajaran jarak jauh. Apalagi belum adanya kurikulum yang tepat dan keterbatasan sarana dan prasarana. Khususnya di dukungan teknologi ini, saya tidak tahu sekarang apakah dengan anjuran pemerintah untuk melaksanakan pembelajaran jarak jauh ini juga sudah disiapkan dengan materi-materi yang kira-kira konek, kira-kira pas, kira-kira cocok untuk dipakai oleh anak-anak kita atau dipakai oleh guru-guru kita untuk menyampaikan materinya. Ini juga saya tidak tahu apakah ini sudah ada, karena tentu teman-teman IGI terutama lebih paham dari saya. Yang kedua, dari survei Pusat Informasi Kajian Akademik UGM itu terhadap ada 3.000 lebih mahasiswa yang mengikuti pembelajaran daring dalam masa pandemi COVID ini, 66,9% mahasiswa merasa meningkatkan infrastruktur digital, kemudian dari badan SDM-nya juga mengembangkan talenta digital, kemudian dari Dirjen Aptikanya juga meningkatkan literasi digital. Tentu ini semua bagian dari upaya-upaya pemerintah melalui Menkominfo untuk membantu atau memfasilitasi pembelajaran jarak jauh ini. Adapun hal-hal yang wajib dilakukan oleh semua stakeholder pendidikan, yang pertama tentu bagaimana pemerintah, kemudian pemerintah sangat penting dan sangat fundamental, terutama tentu alokasi anggaran. Saya sampaikan tadi bahwa anggaran pendidikan sesuai dengan mandatori undang-undang, 20% dari APBN, 20% dari APBD provinsi, 20% dari APBD kabupaten kota. Saya yakin kalau misalnya itu sesuai dengan undang-undang, tentu anggarannya harusnya guru-guru kita, terutama sarana prasarana pendidikan kita harusnya sudah memadai. Tapi kondisi yang ada saat ini, saya kira masih sering kita dengar keluhan-keluhan dari tenaga pendidik, kemudian dari infrastruktur sekolah yang saya kira sampai sekarang juga masih banyak kita lihat yang serba kekurangan. Kemudian untuk orang tua, ini sebagai pendidik utama di rumah tangga itu harus menjalankan fungsinya. Meskipun kita lihat bahwa bantuan guru di sekolah, beberapa guru yang saya lihat kreatif, yaitu melakukan door to door di peserta didiknya, ini bagian untuk memacu atau mungkin memberikan motivasi kepada anak-anak didiknya dalam rangka meningkatkan pemahaman. Jadi sekalipun dimanapun saya berada, saya tetap menganggap bahwa kita tidak bisa seperti Ketum IGI tidak bisa seperti ini
Ketua IG Takalar juga tidak bisa seperti yang ada sekarang ini tanpa dukungan, bantuan, dan didikan dari guru-guru kita sebelumnya. Dan tentu itu yang kita transfer, mudah-mudahan sekali lagi insya Allah kita semua menjadi bagian daripada solusi untuk kemajuan bangsa kita dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Saya tambahkan juga meningkatkan kesejahteraan guru-guru kita supaya mereka lebih bisa bekerja secara tenang dalam rangka mendidik, membimbing, dan memberikan pembelajaran karakter kepada anak-anak kita ke depan. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan apapun yang kita lakukan insya Allah akan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dan akan bermanfaat untuk kepentingan bangsa dan negara kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih ke Anda Dr. Raja Muskara atas paparannya tentang kebijakan pendidikan kita ya demi COVID-19. Bapak Ibu, ada beberapa pertanyaan yang masuk di WA saya. Namun sebelum kami bacakan, mungkin sebelum lanjut Pak Ketum IG, Pak Muhammad Ramli Rahim. Pak Ramli, mungkin ada dari paparan tadi Pak pemateri ada tanggapan, silakan. Silakan Pak Ketum. Belum kedengaran tuh. Suaranya belum kedengaran Pak Ketum. Kayaknya signalnya barnya merah ini Pak Ketum ini. Sampai Pak Ya. Pak Ansar, Pak Bupati disapa dulu, sudah masuk ke. Oh ya, oke, siap. Baik Pak, Assalamualaikum Pak Bupati Takalar. Ini belum memikirkan ini. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Assalamualaikum Pak Bupati. Assalamualaikum. Selamat datang Pak Bupati di kegiatan webinar kami di Ikatan Guru Indonesia. Kegiatan kami ini kami rangkaikan Pak Bupati dengan donasi untuk teman-teman di Luhut Utara. Kami rangkaikan ini Pak Bupati, dan setelah ini teman-teman yang sudah berdonasi kami akan berikan pelatihan bagaimana mengelola atau menjadi host yang profesional di dunia daring dan untuk mengelola kelas dalam jaringan. Jadi setelah ini kami pelatih lagi teman-teman. Baik, ada satu hal yang tadi Pak anggota Dewan kita Pak Amir Sekarang telah memberikan pandangan tentang kebijakan secara nasional, bagaimana pendidikan secara nasional pasca pandemi COVID-19 ini. Sebelum mungkin ada pertanyaan, saya sempat mau bacakan dulu ke Pak Amir Sekarang. Ini Pak Amir Sekarang ada yang masuk ke WA kami di panitia tentang adanya beberapa sekolah yang masih remote area, istilahnya Pak. Jadi remote area itu adalah sekolah yang dimana belum tersentuh dengan jaringan tadi. Jadi mungkin di selatan ini kurang lebih 30 untuk SMA SMK yang masih remote area. Kalau di SD lebih SMP itu lebih banyak lagi. Jadi mungkin bisa disampaikan kepada Kominfo-nya, dia Kementerian Pendidikannya untuk melakukan mungkin bantuan-bantuan menggunakan PISAT dan satelit, karena sampai saat ini masih ada banyak sekolah yang belum tersentuh aksesibilitas ke internet, dan ini kadang juga menjadi beberapa keluhan di teman-teman. Ini ada masukan mungkin bisa ditanggapi sedikit sebelum kita, karena Pak Amir secara ada kepentingan yang sangat mendesak, jadi tidak bisa bersama dengan kita dalam jangka lama di setelah itu. Silakan Pak Amir sekarang memberikan dulu. Ya, terima kasih teman-teman. Saya sapa dulu saudaraku Pak Bupati Takalar. Ya Pak, sukses untuk Pak Dewan.
Sudah 5 tahun kita tidak ketemu Pak Bupati. Siap. Teman-teman sekalian dari IGI untuk data terkait dengan masih adanya remote area yang disampaikan tadi, mungkin di samping melalui pemerintah daerah sebagai perwakilan dari teman-teman di Sulawesi Selatan juga bisa melalui saya. Mungkin saya juga bisa akses langsung dengan Menkominfo Pak Joni Plate yang kebetulan dulu sama-sama di satu komisi sebelum jadi menteri, sehingga komunikasi saya dengan dia masih sangat akrab, masih sangat dekat. Sehingga kalau ada hal-hal yang terkait dengan infrastruktur untuk kepentingan jaringan, mungkin saya bisa langsung menyampaikan ke beliau. Jadi kalau itu, khusus untuk itu saya kira data saja disampaikan ke saya, terutama tentu yang dia mau tahu biasanya adalah lokasinya, titik lokasi di mana. Itu yang kadang-kadang dia minta saya kalau ada yang saya mintakan. Saya kira itu, terima kasih Pak Ansar. Ya. Saya kira seperti itu Kak, karena kami mengerti dengan keperluannya Pak, kepentingannya Pak Ganda, Kak Amir setelah ini. Jadi saya mengucapkan teman-teman dari Ikatan Guru Indonesia Bunda Kalar, juga Pak di Sulawesi Selatan, sangat mengucapkan terima kasih banyak atas kesempatannya Anda Dr. Yani Sekarang pada kesempatan ini menyaksikan kegiatan kita ini. Baik, untuk menggunakan waktu yang sebaik mungkin karena Bapak Bupati juga terbatas waktu beliau. Jadi dengan hormat pada Anda dari kita, kami memberikan waktu untuk memberikan wejangan, memaparkan kebijakan pandangan tentang bagaimana pendidikan pasca pandemik COVID-19 ada di new normal ini. Pada beliau kami persilakan dengan hormat. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurlah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Raditu billahi rabba bi islam dina wa bi Muhammadin nabiyyi wa rasulah. Yang saya hormati, kalau misalnya masih ada dengan kita Pak anggota DPR RI, Pak Dr. H.M. Amir Sekarang. Yang saya hormati Ketua IGI Pusat, Ketua IGI Provinsi, Ketua IGI Kabupaten Takalar, dan para peserta webinar yang saya cintai. Alhamdulillah, kita bersyukur bahwa dengan model online ini kita semakin efektif, efisien ya, karena kita bisa bertemu dan sekaligus sharing ilmu maupun pengalaman melalui fasilitas yang begitu efektif seperti ini. Yang kedua, saya ingin mengapresiasi atas upaya IGI memfasilitasi guru-guru kita terkhusus di Kabupaten Takalar. Kalau ada peserta dari luar juga kita mengapresiasi kehadirannya di media ini. Dan sejak mungkin 2 tahun yang lalu saya berinteraksi dengan IGI ya, dan diundang ke Jakarta untuk pertemuan yang ada Pak Menteri Pendidikan pada saat itu. Saya rasa seperti yang disampaikan oleh Pak Dewan tadi bahwa IGI sangat aktif, kreatif, dan di era liberalisasi organisasi atau perkumpulan, di mana orang bisa mendirikan perkumpulan, itu akan terjadi seleksi dengan sendirinya. Siapa yang bisa memberi manfaat, dia akan diikuti. Jadi kalau IGI bisa memberi manfaat yang sebesar-besarnya bagi stakeholdernya, terutama para guru, saya rasa dengan sendirinya IGI akan diikuti oleh mereka. Tanpa ada paksaan pun mereka akan ikut, karena orang akan mencari yang paling memberi manfaat. Dan disinilah terlihat bahwa IGI inovatif, IGI ini relatif kreatif dan aktif, ya, dan adaptif karena mengikuti tren yang sekarang ini orang berubah dari modus offline menjadi online seperti yang kita sama-sama lakoni pada hari ini. Yang kedua yang ingin saya sampaikan bahwa karena ini judulnya adalah kebijakan nasional, tentu saya tidak relevan untuk
membahas terlalu detail tentang kebijakan nasional, tapi saya ingin mengangkat masalah lokal yang ada di kita semuanya, bahwa minimal ada 3 hal yang ingin saya sampaikan di sini, bahwa pendidikan kita ini ditentukan yang pertama oleh sumber daya manusia. Sumber daya manusianya itu yang terlibat di pendidikan kita ini adalah minimal juga 3, yaitu guru, siswa, dan orang tuanya. Ya, jadi gurunya kita bersyukur bahwa selain melalui pendekatan struktural pemerintah yang senantiasa melakukan apa yang disebut sebagai capacity building, peningkatan kapasitas guru-guru kita, ya, dan itu dibiayai oleh pemerintah. Juga kita bersyukur ada organisasi seperti IGI yang concern terhadap upaya peningkatan kapasitas guru-guru kita. Dan ini sangat diperlukan, ya. Statistik guru-guru yang ada di daerah, rata-rata ASN itu untuk setiap sekolah, ya, misalnya sekolah dasar, ya, kalau di Takalar studi kasus Takalar itu kurang lebih sampai rata-ratanya 3 ASN per sekolah, dan itu usianya relatif tua, ya. Mungkin generasi-generasi dengan zamannya, tapi kita juga tidak bisa terperangkap dengan keterbatasan kuota ASN dan keterbatasan kita dalam memenuhi tuntutan yang misalnya kompensasi kepada P3K yang relatif hampir sama dengan ASN kompensasinya. Inilah yang lagi kami pikirkan. Apa kebijakan yang tepat di dalam hubungannya dengan sumber daya manusia, khususnya penyediaan guru yang relevan dengan eranya, dan itu dibatasi oleh kemampuan daerah. Itu sebuah tantangan yang luar biasa. Yang kedua, yang saya sebutkan tadi dengan sumber daya manusia kita ini adalah siswa. Siswanya sekarang ini era milenial, ya, nggak sepatuh. Waktu Pak Ketua jadi siswa, nggak sepatuh. Kita banyak melihat kasus-kasus di siswanya itu berbagai macam motif, ya. Mungkin memang dia tidak mau dengar gurunya, bisa jadi ada motif merekayasa di mana ada tuduhan guru menzolimi siswa, ya. Itu dalam hal perilaku, ya. Kita tidak tahu motif yang sebenarnya, tetapi gejala-gejala seperti itu ada, dan sekarang relatif anak-anak kita itu cenderung lebih bebas. Tapi itu sendiri kalau kita arahkan sifat ingin bebas ini mestinya mengarah kepada anak-anak yang relatif mandiri. Kalau kita bisa mengolah sumber daya anak-anak diri yang seperti ini, ya. Sehingga kita sebagai guru tidak capek sebenarnya kalau kita bisa mengolah situasi dan psikologi anak-anak yang bebas ini untuk kemudian kita olah menjadi bahan baku siswa yang bisa sekolah atau menyerap ilmu dengan penuh kemandirian. Karena ada sejarah di mana founding fathers kita itu banyak yang bisa sukses dengan cara mandiri seperti itu. Misalnya Haji Agus Salim misalnya yang bisa menguasai beberapa bahasa dengan cara yang relatif mandiri. Kita juga lihat bagaimana penemu listrik yang dikeluarkan dari sekolah ternyata bisa menemukan listrik. Dan waktu saya dari Amerika ini saya menulis sebuah tulisan essay, yaitu bertemu dengan ilmu pengetahuan. Saya search Thomas Alva Edison itu memiliki 1000 hak paten, ya, dan beliau telah mendirikan General Electric, ya, dan ini semua kita nikmati sampai sekarang, bola lampu buatan General Electric. Baik, itu dengan kemandirian ternyata dia bisa menjadi orang kaya seperti itu, kaya raya seperti itu. Stakeholder ketiga adalah orang tuanya sendiri. Gimana caranya ini berpartisipasi sehingga tidak hanya menitipkan kepada guru-guru kita, bagaimana caranya menjadikan anak didik kita ini sukses.
Dan ini juga sesuatu yang menurut saya rumit ya. Rumit gimana caranya menggiring orang tua kita untuk peduli. Jangan dia berpikir tentang sekolah minded, guru minded, semua mengandalkan pada guru. Nah, itulah tantangan kita dan mestinya kita bergandengan tangan untuk 3 komponen dalam elemen sumber daya manusia. Elemen kedua yang saya ingin sampaikan di sini adalah materi yang disampaikan di pendidikan sendiri, yaitu isi pembelajaran kita. Kalau ini saya kira dari Jakarta sangat concern ya. Walaupun menurut saya banyak sekali perubahan dalam waktu singkat. Ada K13 lah, ada apa ya. Mungkin karena ini mengikuti perkembangan zaman. Tetapi yang paling penting menurut saya di dalam era COVID seperti ini terutama adalah, dan ini saya sudah biasa sampaikan pada pelatihan guru-guru di Takalar, bahwa kita harus menemukan cara penyampaian materi yang lebih kreatif, yang tidak hanya mengandalkan pada ruangan, basis ruangan, selalu maunya langsung direct di dalam ruangan. Menurut saya kita harus berpikir bahwa lingkungan sekitar kita juga adalah sebuah pengantar untuk sampai kepada tujuan pemberian materi itu, dan tidak selalu kiblatnya pada harus di dalam ruangan. Dan ini juga salah satu yang saya arahkan di dalam mengatasi ketempatan. Ini juga adalah salah satu yang harus kita temukan kebijakan untuk mengantisipasi berkurangnya anggaran pada penyediaan ruang kelas. Dan ini kita harus mengambil contoh pada sekolah-sekolah alam yang tidak memungkinkan itu titik-titik tertentu itu wifi bersama ya. Memang berjamaah itu jauh lebih irit, jauh lebih efisien. Ya. Jadi ini kan dikembangkan pada daerah-daerah yang sudah perkotaan, misalnya mereka banyak titik-titik wifi bersama, dan di daerah ini di kabupaten ini baru kita berusaha untuk mengikuti pola yang sudah berkembang di kota. Dan cuma kendalanya ini yang harus kita ada passwordnya, supaya jangan wifi kita itu dipakai untuk browsing macam-macam ya. Dan kita memang harus spesial khusus pada pemberian mata pelajaran. Itu solusi. Juga gurunya bisa berkumpul di sini sebenarnya dengan tetap menerapkan protokol COVID. Ya, karena kita tahu bahwa masa pandemi COVID ini kita rasa tidak bisa selesai dalam waktu singkat. Mereka akan situasinya berlangsung lama, dan tidak hanya berpengaruh kepada tidak hanya berpengaruh pada kesehatan, tetapi saya kira akan berpengaruh terhadap pendapatan negara. Ya, pendapatan daerah juga akan begitu. Nah, sebagai closing statement, saya ingin mengatakan bahwa sekarang kita ini ditantang untuk adaptif terhadap situasi pandemi COVID. Salah satu yang penting bahwa kita telah berubah dari offline menjadi online. Dan untuk bisa menjadi sumber daya manusia yang hebat, baik itu sumber daya manusia guru dan siswa, itu sangat penting untuk menanamkan kemandirian kepada guru-guru kita dan siswa kita di dalam rangka meningkatkan kapasitas dirinya. Walaupun tentu ada organisasi ataupun pemerintah yang akan tetap melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya capacity building, tetapi pribadi guru itu sendiri dan bisa menanamkan kepada siswanya untuk bisa menanamkan kemandirian di dalam rangka mencari ilmu.
memperbaiki kualitas pendidikan dan meningkatkan kapasitas pendidikan. Dan itu menjadi tantangan, tapi itulah ciri daripada era sekarang ini di mana menuntut kemandirian. Jadi kalau dalam konsep yang disampaikan oleh Al-Quran tentang kebijakan nasional, karena itu bukan level saya, yang pas memang Pak anggota DPR kita yang terhormat Pak Dr. Haji Anwar sekarang. Dan yang kedua, saya berharap IGI terus maju. Dan terima kasih telah membimbing termasuk guru kita di Takalar. Mudah-mudahan dengan bersama IGI kualitas mereka lebih baik dan anak didik menjadi lebih hebat dari tahun-tahun sebelumnya. Yang ketiga, saya mohon maaf tidak bisa terus karena saya harus menghadapi webinar di tempat lain. Jadi mungkin kita ketemu di tempat lain. Terima kasih. Izin Pak Bupati, sekalian teman-teman di IGI Takalar ada program misalnya tiap pekan kita laksanakan kegiatan webinar dan pelatihan secara online, namanya program Pangrannuanta, Pangkalan Guru Anti Gaptek Nuansa Takalar. Jadi mohon kiranya untuk di launching lah seperti itu karena melaunching program Pangrannuanku yang Pangrannuangkan Pangrannuanta, Pak. Pangrannuanta, ya. Ya. Dan diinisiasi oleh IGI, ya. Mari kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita berdoa semoga program ini bisa membantu kita bersama dan memberikan banyak manfaat. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Bupati juga. Terima kasih Pak Bupati. Ada dari Dinas Pendidikan diwakili Ibu Kabid GTK, Bu Haji Megawati juga ada. Dan Pak Sabsuti juga hadir. Iya Pak, siap Pak, siap. Siap Pak. Pak Ketua, saya izin live ya. Siap, terima kasih Pak. Baik. Ya, terima kasih Pak Bupati. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu sekalian yang sama-sama saya hormati, demikian tadi mohon maaf karena materi masing-masing hanya singkat memberikan paparannya tentang kebijakan, pandangan-pandangan tentang kebijakan pendidikan di new normal. Tadi sudah beberapa hal juga disampaikan oleh Dr. Haji Anwar sekarang tentang bagaimana konstelasi pendidikan di tingkat nasional dalam aksesibilitas internet dan beberapa hal lagi terkait dengan bagaimana harusnya melakukan evaluasi pasca pandemi atau di era new normal ini. Kemudian tadi juga Pak Bupati, mudah-mudahan kita akan segera terwujud ada dua hal tadi untuk support system di Takalar nantinya. Untuk aksesibilitas internet yang pertama tadi disampaikan oleh Bapak Bupati akan dibuat public WiFi hotspot untuk akses internet di beberapa public space yang ada di Takalar. Kemudian yang kedua akan diharapkan juga desa sebagai entitas yang sudah mendapat supporting dari APBN dan APBD juga untuk menyiapkan WiFi. Bapak Ibu yang saya hormati, berikut juga ada dari Pak Ketua Pak Muhammad Ramli Rahim. Ya, Bapak Ibu sekalian, Pak Ketua Umum ini lagi melakukan diskusi dengan beberapa ketua umum organisasi profesi guru dari Pergunu, kemudian ada Ma'rif NU, kemudian dari Muhammadiyah juga dan GSI tentang kebijakan organisasi penggerak yang saat ini sudah diumumkan, termasuk salah satunya adalah Ikatan Guru Indonesia yang mendapatkan lolos seleksi kemarin di organisasi penggerak dengan kategori gajah, dan beberapa yang lainnya seperti teman-teman dari organisasi lain ada beberapa yang mendapatkan dan terjadi sedikit kompetisi, ada dilema, ada beberapa organisasi profesi yang mengundurkan diri dari organisasi penggerak ini, diantaranya ada Ma'rif NU, kemudian ada
dari Muhammadiyah, kemudian teman-teman dari PGRI juga kayaknya sudah menyatakan untuk mundur. Nah, ini yang sementara didiskusikan oleh Pak Ketua Umum, jadi minta waktunya beliau tadi izin ke kami di panitia untuk memberikan waktu dulu untuk komunikasi karena hal tersebut sangat penting. Nah, Bapak Ibu, untuk terkait dengan apa tadi yang disampaikan oleh Bapak Bupati, hadir juga bersama kita Ibu Kabid, dan kami tadi Pak Bupati juga sudah meluncing insyaallah kegiatan. Sudah Bu Kabid. Yang saya hormati Bapak Ketua IGI, Bapak kebijakan dari pemerintah daerah oleh Bapak Bupati Takalar, dan kami dari Dinas Pendidikan mewakili Dinas Takalar untuk kedepannya akan memotivasi guru-guru ya terkhusus yang ada di Kabupaten Takalar untuk kedepannya lebih aktif atau lebih giat di dalam mengikuti webinar-webinar ini. Karena kenapa? Dengan adanya kegiatan ini, wawasan guru tentu semakin hari semakin akan bertambah, dan ilmu yang akan kita terima atau kita petik dari kegiatan ini tentu semakin bertambah juga. Apalagi saya lihat dari pemateri dari yang diundang oleh pengurus ini luar biasa semua ya, rata-rata pemateri yang sudah handal semua ya. Jadi insya Allah untuk kedepannya kami akan mengajak guru-guru terkhusus di Kabupaten Takalar, dan kalau perlu saya akan kami akan mencek langsung kehadiran mereka di kegiatan ini, apalagi beliau pemegang kebijakan di Kabupaten Takalar sangat mendukung kegiatan ini. Jadi mudah-mudahan kedepannya guru-guru yang ada di Takalar lebih aktif, lebih giat, terkhusus kepala sekolah juga bisa, karena dengan aktifnya kegiatan ini insya Allah kepala sekolah juga akan lebih bertambah wawasannya. Kebijakan disampaikan ke bapaknya. Kita dengan adanya COVID ini ada beberapa anggaran yang dialihkan untuk kegiatan COVID ini, sehingga mungkin ada beberapa kegiatan atau program kegiatan yang terkendala, tidak dapat jalan, tetapi insya Allah Bupati sudah menjanjikan mudah-mudahan di anggaran perubahan barangkali yang sempat sampaikan, insya Allah saya selaku perwakilan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Takalar sangat-sangat mengapresiasi kegiatan ini, dan kami berjanji insya Allah kedepannya peserta dari Takalar akan lebih bertambah dan lebih meningkat. Demikian, billahi taufiq wal hidayah, kurang dari lebihnya mau dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Haja Megawati dari Kepala Bidang GTK Dinas Pendidikan Takalar atas supportnya kepada teman-teman. Insyaallah Bu, kegiatan webinar ini, kegiatan Pandanuata ini bukan hanya dalam bentuk webinar, dalam artian seminar. Betul. Ini fokus ke pelatihan juga Bu. Ya, siap. Teman juga insyaallah akan berbagi. Iya. Kita buat pelatihan. Betul. Kepentingan pembelajaran itu insyaallah kami akan jadwal terlebih dahulu, kemudian teman-teman di Takalar akan berkoordinasi dengan Ibu untuk bagaimana menjalankan selanjutnya. Kemudian selanjutnya kami persilakan kepada Ketua IGI Kabupaten Takalar untuk, silakan Pak Ketua IGI Kabupaten Takalar ya, untuk memberikan
sambutannya terkait dengan kegiatan kita hari ini dan untuk kegiatan Iya. Ketua IGI Takalar, kita silakan. Pak Haji. Ketua IGI Takalar, kita silakan. Ini keluar tadi Pak. Ya, silakan Pak. Pak Idris silakan. Ya, silakan Pak. Silakan. Notif suaranya Pak Ketua. Mic-nya Pak Ketua, mic-nya. Oke, silakan Pak. Belum nih? Belum. Mic-nya Pak Ketua. Oke, silakan. Sudah bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamda wa syukran lillah. La ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Mabad yang terhormat Bapak Dr. Haji Amir Uskara dan Bapak Bupati, Bapak Ketua IGI Pusat, pengurus IGI Wilayah Sulawesi Selatan, teman-teman pengurus IGI Kabupaten Takalar, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta jajarannya yang hadir pada hari ini di webinar. Terima kasih Pak. Terima kasih atas perhatiannya terhadap pergerakan IGI. Perlu saya sampaikan bahwa IGI ini adalah pergerakan dan merupakan sebuah keniscayaan membantu pemerintah meningkatkan kompetensi guru. Diarahnya supaya guru nanti diarahkan merdeka berkarya dan merdeka bertindak demi perbaikan sesuai dengan dinamika kemajuan pendidikan di Indonesia. Perlu juga sampaikan kepada bahwa keberadaan IGI saat ini lambat. Dan itu sudah pekerjaan rutin untuk program IGI Takalar. Dan insya Allah akan terus berkesinambungan, termasuk pada pasca COVID nanti. Dan apa yang IGI lakukan semata-mata untuk peningkatan mutu pendidikan Indonesia. Peradaan IGI bukan menjadi saingan. Saya sampaikan pada teman-teman guru di Takalar dan teman-teman sesama organisasi profesi guru bahwa IGI ini di Takalar bukan menjadi saingan, apalagi menjadi lawan. Karena IGI jelas membantu para guru, bukan untuk mencari sanjungan apalagi jabatan di pemerintah itu. Tapi betul-betul kita berangkat karena niat ikhlas. Mereka-mereka yang merasa IGI ini adalah sebuah pergerakan yang bisa mengganggu, baik secara kekuasaan maupun secara politik, nah itu adalah sebuah kesalahan besar. Perlu berpikir sehat. Kenapa? Apabila yang memiliki kekuasaan berusaha mengucilkan dan menghambat IGI agar tidak berkembang, saya harap supaya mari kita sadar bersama untuk sama-sama mengembangkan guru kita di Indonesia ini. Dan IGI akan terus bergerak dengan jati dirinya sebagai organisasi milenial, karena anggota IGI ini lebih banyak milenial yang terus membantu para guru untuk meningkatkan kompetensinya, terutama guru-guru yang lahir tahun 60-an sampai tahun 70-an seperti yang dikatakan oleh Bupati, yang masih kurang melek IT. Dan ini tanpa sanjungan insya terus akan bermanuver dengan berbagai program guru, yaitu memerdekakan guru dalam berkarya. Dan saya himbau pada teman-teman dan saya mengajak pada teman-teman guru, janganlah takut, mari bersama IGI untuk menjadi lokomotif.
membawa perubahan besar di dunia pendidikan di Indonesia ini. Untuk bangsa ini. Perlu juga saya sampaikan, motto IGI ini adalah dengan motto sharing and growing together, yaitu berbagi dan tumbuh bersama. Nah, ini sudah melekat dalam jiwa raga para guru-guru hebat dan unggul di Indonesia ini, yang aktif di IGI. Yang menginginkan pendidikan ini menjadi lebih maju. Saya mau bikin bagaimana dengar semua ini. Saya harus mengambil. Perlu juga saya sampaikan di kesempatan ini bahwa iya saya tahu. harapan kami semoga pendidikan Saya tidak tahu bikin bagaimana. Soalnya memang Oma itu serang saya menyerah. Bisa melahirkan sumber daya, memiliki saya menyerah dengan Oma. Tidak mau dengar. Peradaban kita yang sangat kita perlukan adalah jujur, berani, cerdas, dan pantas. Di motonya Rambugis itu namanya sulapa apa pakai Makassar Segi 4 itu menjadi simbol, itu ciri khas burung lontar Segi 4. Nah, harapannya adalah semoga generasi yang dilahirkan adalah jujur, berani, cerdas, dan punya kepantasan. Kalau keempat nilai budaya ini oleh generasi sumber daya manusia kita yang miliki, maka pendidikan salah ke depan bisa melahirkan para pemimpin yang dihargai, para pemimpin yang punya harisma, dan pemimpin punya wibawa. Nah, inilah yang dimaksud dengan manusia seutuhnya. Dalam bahasa Makassar itu maknanya siri napat. Aku udah tahu sepatjai sepasirik. Terus perlu saya juga sampaikan bahwa dalam abad 21 ini kita wujudkan peradaban dengan mengamalkan perintah Tuhan Yang Maha Esa, perintah Allah. Itu perintah membaca, untuk berinteraksi, dan perintah menulis. Bangsa kita ini masih kurang membaca dan menulis. Budaya baca di Indonesia ini masih berada di peringkat ke-60 dari 61 negara yang diteliti oleh Central Connected State University Amerika Serikat tahun 2016. Artinya dari 1.000 orang di Indonesia hanya 1 orang yang rajin membaca. Makanya saya ingat Wapres itu, JK Wapres Yusuf Kala tahun 2008 itu menganjurkan gerakan wajib baca dan mengimpakkan gerakan impak atau wakaf buku. Inilah sambutan yang Pak Mulis kedengaran ya suaranya? Tidak kedengaran. Kayaknya salah headset Pak Ketum. Karena Ya. Sudah kedengaran. Belum. Sekali lihat sudah pagi ini. Ini belum ini. Lepas headsetnya kayak ini. Ini bisa dilepas headsetnya Kak, yang sampai bermasalah. Jaringan kayaknya juga Pak Haji ini tidak stabil di Pak Ketum ya. Yang keluar dulu lah, cek dulu. Dia masuk ke belakang. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu, Bapak Ibu Kepala Dinas
Ibu Kepala Dinas Pendidikan Kota Takalar, Kabupaten Takalar yang kami hormati, saya mohon maaf karena harus menggunakan 2 alat ya. Yang pertama, saya tidak tahu kenapa tiba-tiba tidak nyambung suaranya, tapi saya ganti dengan handphone untuk suaranya. Bapak Ibu yang kami hormati, kami berterima kasih atas kehadiran Bapak Bupati Takalar. Beliau ini masih muda dan tentu saja punya banyak hal inovasi-inovasi dalam dunia pendidikan. Tetapi memang sebagai bupati banyak keterbatasan tidak bisa dilakukan untuk memajukan pendidikan kita. Kemudian kami juga berterima kasih kepada Kanda Amir Uskara, meskipun beliau tidak lagi bersama kita, tetapi kita butuh lebih sering berkomunikasi dengan beliau, apalagi beliau berada di Komisi Anggaran. Memang pendidikan dengan anggaran tidak bisa dipisahkan. Maka kemudian aspirasi-aspirasi teman-teman IGI itu juga penting untuk sampai ke beliau. Dan hari ini saya mengapresiasi dan saya pernah broadcast tentang kegiatan IGI Takalar ini. Saya sangat mengapresiasi apa yang teman-teman IGI Takalar lakukan dengan mengundang anggota DPR, mengundang bupati untuk hadir dalam kegiatan IGI. Ini penting. Kenapa begitu penting? Karena mereka lah para legislator ini pengambil kebijakan, sehingga apapun yang terjadi di dunia pendidikan itu akan bersangkut paut dengan DPR, bersangkut paut dengan legislatif. Bupati, gubernur, presiden, menteri, ya tentu saja terkait dengan itu. Sehingga saya berharap IGI kabupaten lain dan kota lain juga melakukan hal sama. Jadi 560 anggota DPR itu kalau boleh pernah hadir semua di IGI itu sangat baik. Dan itu bisa membuat kita jauh lebih matang, jauh lebih maksimal meningkatkan kompetensi guru Indonesia. Takalar ini menjadi satu cerita tersendiri sebenarnya buat saya dulu ya, sejak pertama kali dibentuk, mungkin termasuk Pak Sekwil juga seperti itu. Kita pernah pertama kali mau rapat IGI di Takalar itu tiba-tiba sekolah tempat kita mau rapat dikunci dan tidak bisa masuk gitu. Ya, tapi alhamdulillah ternyata IGI Takalar bisa menunjukkan sesuatu yang berbeda, bahwa apa yang dilakukan teman-teman IGI Takalar sekarang jauh lebih maju daripada organisasi-organisasi lain. Bahkan sebelum Pak Idris ini jadi ketua, itu jauh lebih banyak aktivitas yang bisa kita lakukan. Nah, karena itu kita berharap bahwa IGI Takalar ini bisa berkontribusi positif terhadap peningkatan kompetensi guru-guru IGI Takalar, memperjuangkan aspirasi guru-guru di Takalar, kemudian mampu bersama-sama dengan pemerintah membuat inovasi-inovasi dalam dunia pendidikan. Terkait materi tadi, tema yang diangkat soal pandemi pasca COVID-19, ini memang butuh kebijakan-kebijakan khusus menurut saya terkait pandemi dan pasca pandemi. Di masa pandemi ini kita menemukan banyak siswa yang tidak memiliki alat, tidak memiliki device. Nah, ini mungkin Pak Bupati atau Ibu Kadis bisa membuat kebijakan khusus terkait pendidikan ini, karena terus terang dari kementerian itu tidak ada arahan yang jelas tentang ini. Saya pernah berdebat cukup panjang dengan Pak Dirjen yang sekarang sudah mantan, kemarin PLT Dirjen, Pak Hamid, di RRI Pro 3 di nasional ya. Saya bilang teman-teman di bawah itu, Pak Dirjen butuh petunjuk teknis yang jelas bagaimana standarisasi pembelajaran jarak jauh itu dilaksanakan, supaya tidak kita begitu beragam di bawah, tidak ada hal yang ingin dicapai, dan kita tidak melihat sesuatu yang dilakukan oleh Kemdikbud termasuk Dinas Pendidikan untuk mencapai hal itu. Beliau kemudian bilang ke kami saat itu, termasuk pada saat live di radio itu, ini kan eranya sekarang era merdeka belajar. Karena merdeka jangan semua atur oleh Kemdikbud. Nah, masalahnya kemudian apakah kemerdekaan itu bisa dijawantahkan atau bisa diimplementasikan atau bisa dilaksanakan oleh dinas pendidikan setempat atau sekolah sebagai unit pendidikan. Ini masalah besar. Dan akhirnya kemudian kita menemukan fakta-fakta yang aneh-aneh di sekolah. Misalnya data yang menunjukkan bahwa 60% guru kita 60 tidak bisa sama sekali menggunakan teknologi untuk pembelajaran. Itu yang pertama. Yang kedua adalah
kalaupun ada guru yang bisa menggunakan teknologi untuk pembelajaran, ternyata membuat siswanya stres. Jadi bukan membuat siswanya jadi lebih baik, tapi malah siswanya jadi stres. Itu jumlahnya sekitar 15-20%. Kemudian ada 15-20% lagi yang mampu menggunakan teknologi untuk pembelajaran, tapi mereka ini jumlahnya sangat terbatas, jadi sangat kecil. Nah, dari diskusi-diskusi kami di level nasional, misalnya dengan teman-teman Perhunu, dengan teman-teman FSGI dan lain-lain, itu sebenarnya kita berharap di setiap sekolah ada 3-4 guru yang betul-betul menguasai teknologi. Bupati sampaikan ke kita bahwa guru PNS di sekolah itu mayoritas 3 orang satu sekolah, dan itu tidak terjadi hanya di Takalar, termasuk di Kota Makassar juga seperti itu. Masih ada sekolah di Makassar yang PNS-nya hanya kepala sekolah, ya, dan seluruh gurunya adalah honorer yang digaji oleh pemerintah dengan cara yang menyedihkan. Jadi ini saya kira butuh guru-guru yang mumpuni, dan itu butuh diratakan di semua sekolah. Ibu Kadis misalnya, kepala dinas harus memastikan bahwa semua sekolah ada guru yang mampu menjalankan teknologi dengan baik, yang menyenangkan ya. Jadi bukan hanya kirim WhatsApp, kasih tugas ke siswanya, bukan seperti itu, tapi memang membuat pembelajaran yang menyenangkan. Nah, terkait misalnya pasca pandemi mau seperti apa? Menurut saya blended itu masih tetap harus dilakukan. Nah, di masa pandemi ini kita harus bisa membuat formula dan mengidentifikasi berapa siswa yang punya alat, berapa siswa yang bisa beli kuota data, berapa siswa yang mahir dan tidak mempunyai persoalan dengan itu semua. Ini butuh data itu. Kalau kita tidak punya data, kita tidak bisa melakukan implementasi di lapangan. Misalnya, karena mayoritas siswa di sekolah itu, misalnya 50% siswa di sekolah itu tidak bisa mengikuti pembelajaran online, kenapa tidak dibuka di sekolah, tapi dengan jarak yang sangat jauh. Bahkan kalau perlu ada siswa 2-3 orang yang tidak bisa, 2-3 orang saja itu yang datang ke sekolah. Yang lain silahkan online, tapi 2-3 orang itu datang ke sekolah. Kenapa? Karena tidak boleh yang tertinggal. Nah, sementara Kemdikbud kesepakatan 4 menteri yang sudah tertuang dalam kesepakatan bersama itu tidak mewajibkan siswa masuk sekolah. Jadi termasuk di sekolah di zona hijau itu orang tua punya hak untuk tidak mengantarkan anaknya ke sekolah atau tidak memberi izin anaknya ke sekolah, dan tidak boleh diberikan sanksi. Tetapi mereka harus melakukannya secara online. Nah, kalau memang tidak bisa dan sangat khawatir, itu juga boleh tidak datang ke sekolah. Nah, kebijakan-kebijakan seperti ini yang harus ditindaklanjuti oleh dinas pendidikan setempat supaya bisa menjalankan proses pendidikan dengan baik. Ya, saya selalu bilang bahwa Maret, April, Mei itu masa darurat, ya. Tapi masa Juli, Agustus, September masih darurat juga. Itu jadi soal buat kita. Jadi harusnya 3 bulan ini boleh saja menjadi masa darurat, ya. Tetapi setelah itu kita tidak boleh lagi prosesnya darurat. Harus ada formulasi-formulasi yang memang kita sudah siapkan untuk pembelajaran di semester depan. Jangan sampai 1 semester ke depan tidak terjadi proses apapun, ya. Nah, kalau misalnya Kemdikbud kemarin menerima sarannya IGI untuk menggeser tahun ajaran baru ke Januari, kita tidak perlu repot, ya. Kita tidak perlu memikirkan siswa mau seperti apa dan sebagainya, tidak perlu. Karena statusnya libur. Statusnya libur, tidak ada proses pembelajaran. Tetapi karena Kemdikbud sudah memutuskan bahwa proses pembelajaran tidak bergeser, maka kita harus menyiapkan formulasi bagaimana menyelenggarakan pembelajaran di sekolah. Nah, kalau tidak bisa sama sekali, ini memang kerepotan, dan saya yakin betul teman-teman IGI bisa berkolaborasi, bisa diajak serta untuk membuat model-model pembelajaran baru. Karena model pembelajaran online itu menantang, ya. Kenapa? Karena butuh menyenangkan. Karena butuh menyenangkan, maka sebenarnya kita membutuhkan cara-cara yang lebih unik dalam pembelajaran. Ya, kalau seperti di IG itu digunakan misalnya menggabungkan komik dengan proses pembelajaran, video pembelajaran, kemudian game pembelajaran, kemudian bikin video script.
untuk pembelajaran, kemudian bikin video presentasi untuk pembelajaran. Model-model seperti ini, gaya-gaya seperti ini yang mungkin butuh kita kembangkan. Termasuk bagaimana membuat ujian itu menjadi menarik, ya, ujian itu menjadi menyenangkan, tidak menakutkan buat siswa. Itu juga teman-teman IGI bisa latihkan. Nah, maka itu kolaborasi antara Dinas Pendidikan dengan Ikatan Guru Indonesia itu sangat diperlukan untuk menghadirkan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan, apalagi dalam suasana pandemi COVID-19 ini. Nah, bagaimana setelah pandemi? Setelah pandemi kita tetap berharap ada blended learning. Kalau Kemdikbud menyebutnya hybrid, ya. Penggabungan antara model pembelajaran jarak jauh dengan pembelajaran tatap muka. Kenapa ini diperlukan? Untuk mempercepat proses. Jadi misalnya kalau kita harus masuk kelas misalnya, apalagi suruh siswa menyalin di papan tulis, itu butuh waktu yang sangat panjang untuk membuat siswa paham. Tapi kalau misalnya kita sudah menyiapkan semua materinya secara online, siswa sudah membaca, siswa sudah melihat bagaimana kita mengajar, baru kemudian kita masuk kelas. Jauh lebih cepat prosesnya. Pemahaman siswa terhadap semua itu jauh lebih cepat daripada sekedar mengajar seperti apa yang kita lakukan di masa lalu, yang mencatat di papan tulis, sampai-sampai tidak tahu kalau siswanya sudah keluar kelas atau bagaimana karena saking seriusnya menulis. Yang seperti ini tidak terjadi lagi kalau kita menggabungkan antara model pembelajaran jarak jauh di dunia maya dengan model tatap muka ini. Jadi meskipun nanti pandemi sudah berlalu, Januari atau Februari misalnya vaksin sudah ditemukan, pola-pola pembelajaran jarak jauh atau pola-pola pembelajaran online ini jangan ditinggalkan, tetap dijalankan. Sekarang ini IGI sedang mengembangkan dan sudah bisa sebenarnya sekolah-sekolah menggunakan LMS, Learning Management System. Itu mengintegrasikan antara guru, orang tua, siswa, kepala sekolah. Sehingga semua terkontrol dengan baik. Kalau Bapak Ibu punya video, itu bisa bikin seperti ruang guru punya, seperti Senius punya. Itu lokalitasnya lebih kuat, lebih kelihatan. Gitu. Karena apa yang teman-teman guru bikin itu bisa dicantolkan di situ, kemudian bisa jalan. Dan jauh lebih murah lah dibanding misalnya sewa ruang guru dan sebagainya. Ini yang sementara kita kembangkan dan kita bisa bikin pelatihan khusus untuk itu. Diklat manajemen kepala sekolah berbasis LMS. Itu sangat bisa kita lakukan. Dan kalau IGI Sulsel mau pelopori bisa, pelatih-pelatihnya sangat bisa kita hadirkan. Nah ini saya kira sesuatu yang butuh kita kembangkan di masa depan. Tetapi apa yang dilakukan oleh teman-teman IGI Takalar dengan rutin membuat pelatihan setiap minggu itu sesuatu yang amat-amat harus diapresiasi. Tidak semua, jangankan IGI Kabupaten seperti Takalar ya, organisasi tingkat nasional saja belum tentu bikin seperti ini. Bahkan Kemdikbud itu bikin webinar series itu setiap hari hanya 1 kali, ya. Bandingkan dengan IGI yang seluruh kabupaten kota bergerak. Jadi apa yang kita jalankan sebenarnya sudah sangat baik. Terkait tadi pertanyaan Pak Sekwil soal organisasi penggerak, ya sebenarnya si IGI itu tidak terlalu semangat dengan organisasi penggerak. Biasa saja ini organisasi penggerak. Kenapa? Karena apa yang kita lakukan sebenarnya sudah pergerakan. Jadi apa yang teman-teman IGI lakukan itu jauh lebih daripada apa yang diharapkan oleh organisasi penggerak itu. Sudah sangat jauh. Kalau misalnya organisasi penggerak hanya menargetkan misalnya untuk dapat 20 miliar hanya 150 sekolah, itu terlalu kecil buat IGI. Sangat kecil. Tapi anggarannya besar. Ya. Jadi IGI ini sebenarnya ya dengan uang 10% dari 20 miliar itu sebenarnya sudah bisa berbuat sangat banyak untuk meningkatkan kompetensi guru. Makanya kita santai-santai saja. Tadi ada acara yang bersamaan dengan ini di level nasional yang dihadiri para wartawan, itu saya sampaikan. Mereka bertanya, kenapa IGI tidak mundur? Ya. Saya bilang IGI itu mundur atau tidak. Jadi bukan karena Muhammadiyah mundur, kemudian IGI mundur. Bukan karena PGRI mundur, kemudian IGI mundur. Bukan karena NU mundur, kemudian IGI mundur. Bukan. Murni IGI mundur atau maju itu karena pertimbangan IGI sendiri. Bukan karena ikut-ikutan. Ya. Nah, kita ingin melihat bagaimana proses selanjutnya. Kita belum tanda tangan. Ya. Kalau kita sudah tanda tangan, itu lain ceritanya. Itu kita belum tanda tangan. Sampai 1 jam sebelum tanda tangan, kita masih bisa mundur. Jadi buat apa kita nyatakan mundur sekarang?
Karena itu saya juga secara pribadi memang saat ini berstatus nonaktif ya, karena saya PJS-kan ketua umum. Saya 2 bulan ini harus konsentrasi untuk mengurus hal lain nilai di luar IGI, karena selama 4 tahun 7 bulan totally hampir 100% untuk Ikatan Guru Indonesia. Nah, ini Bapak Ibu, teman-teman IGI, terkait organisasi penggerak ini, kalau ada yang karena ribut-ribut misalnya di luar, kenapa IGI tetap maju ya? IGI itu sudah biasa dengan seperti ini. Ada uang, tidak ada uang, IGI tetap maju, IGI tetap jalan. Jadi buat apa kita mundur? Ya, kalau tidak ada uang saja kita mampu menjalankan semua itu, apalagi kalau ada uang, kita bisa berbuat lebih banyak lagi. Tetapi saya tekankan ke teman-teman penyelenggara, ke pengurus pusat, bahwa siapapun yang terlibat dalam organisasi penggerak ini harus rela menyumbangkan 50% honornya untuk IGI. Kenapa? Karena organisasi penggerak ini menyentuh satu titik saja, sedikit sekali dari komponen bangsa ini, kecil sekali. Sehingga 50% honor itu akan digunakan untuk menyentuh daerah-daerah lain yang tidak tersentuh oleh organisasi penggerak. Sehingga semangat sharing and growing together itu tetap ada dan tetap terjaga di kita semua. Jadi bukan karena kemudian ada uang, kemudian hanya dinikmati oleh pelatih saja, tidak boleh seperti itu. Pelatih oke, silakan melatih, tetapi 50% dari honor yang mereka terima harus dikembalikan ke Ikatan Guru Indonesia untuk digunakan di daerah-daerah lain yang belum merasakan manfaat dari pelatihan-pelatihan Ikatan Guru Indonesia. Itu sebenarnya tujuannya kenapa saya menyebut itu. Meskipun teman-teman di PP ada juga yang menentang saya karena merasa kenapa harus kita potong gaji honor mereka. Saya bilang bukan dipotong, tapi mereka harus secara sukarela menyumbangkan 50% dari honor mereka. Apakah itu menyalahi aturan? Tidak ada yang salah dari aturan, karena secara administrasi mereka tetap terima 100%. Tapi kemudian mereka sumbangkan ke organisasi sebagai keikhlasan mereka mendukung pengembangan organisasi ini dan mendukung pelatihan-pelatihan guru di tempat lain yang tidak tersentuh oleh organisasi penggerak. Kenapa? Karena organisasi penggerak menyentuh sedikit sekali. Bayangkan untuk uang 40 miliar itu hanya 300 sekolah. Sangat kecil. Nah, kalau hanya 300 sekolah yang kita urusi untuk uang sebesar itu, mubazir. Kenapa? Karena tidak ada uang juga kita bisa menyentuh banyak. Nah, kita butuh mengirim guru-guru kita ke Puncak Jaya, kita mengirim guru-guru kita ke Halmahera, kita mengirim pelatih-pelatih kita ke Maluku Barat Daya misalnya. Itu yang kita butuhkan. Sehingga anggaran organisasi penggerak ini berguna untuk banyak orang, bukan hanya berguna untuk daerah sasaran. Di situ sisi pengembangannya di Ikatan Guru Indonesia. Dan saya pertegas, yang tidak mau menyumbangkan pendapatannya 50% untuk IGI tidak usah ikut. Tidak usah ikut di motivasi dari sini. Artinya dia ikut menjadi pelatih IGI, motivasinya hanya uang, bukan untuk mengembangkan kompetensi guru, tapi hanya sekedar untuk mendapatkan itu. Meskipun ya lalu-lalu mereka melatih guru tidak harus dikasih macam-macam ya. Bahkan ada yang bisa melatih kemana-mana itu tidak diberikan apapun ke mereka. Nah, saya kira seperti itu yang saya sampaikan. Jika ada yang ingin didiskusikan, kita bisa diskusi panjang. Dan kita berharap bahwa apa yang dilakukan oleh teman-teman IGI Makassar bisa dijalankan juga oleh teman-teman IGI di kabupaten kota yang lain. Ya syukur-syukur kalau 24 kabupaten kota di Sulawesi Selatan misalnya juga mengundang 24 anggota DPR RI di seluruh yang berasal dari Sulawesi Selatan, karena kita ada 24 anggota DPR RI, diundang saja satu persatu, hadirkan semuanya supaya kita lihat juga yang mana yang bisa bicara, yang mana yang tidak bisa bicara, yang mana yang bisa menyalurkan aspirasi, yang mana yang tidak bisa, yang mana yang bisa diharap, yang mana yang tidak bisa diharap, ya kita kelihatan lah seperti itu. Jadi jangan menjaga jarak sama mereka karena kita butuh mereka dalam menyalurkan aspirasi kita. Itu bukan politik praktis, tapi bagaimana itu bagian dari strategi kita untuk menyampaikan apa yang sesungguhnya menjadi persoalan guru kita secara langsung. Jadi bukan saya sebagai ketua umum kemudian berkoalisi langsung dengan itu, kemudian menjual-jual guru, tidak seperti itu. Tapi teman-teman guru bisa langsung menyampaikan aspirasinya ke yang lain. Saya kira seperti itu. Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan. Saya mohon maaf jika ada kesalahan atau ucapan yang menyinggung perasaan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Pak Sekretaris IGI Takalar.
Monitor. Iya Pak. Iya Pak. Silakan Pak. Mungkin ada yang mau disampaikan, mau di ke Pak Ketum, ada pengurus penyampaiannya, atau sekalian dipendupin, ada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan. Untuk terima kasih banyak Pak Haji, bahwa alhamdulillah kita kalar Pak Ketua kita kan tadi sudah menyampaikan bahwa kami tetap berkomitmen untuk membangun kompetensi guru kita kalar secara khusus dan Indonesia secara umum, bahwa betul apa yang menjadi bahasa tadi Pak Ketum, bahwa kita tidak bergantung kepada anggaran ada tidaknya, bahwa kita tetap komitmen untuk bergerak maju. Untuk selanjutnya mungkin ada yang mau bertanya Pak. Kita berikan dulu pertanyaan langsung ya Pak Haji. saya silakan. Ada yang resen atau gimana? Di resen kemudian keluarin. Saya kira seperti itu Pak Sekretaris, karena waktu sudah lewat asar ini, sudah jam 4. Ya sudah. Mungkin selesai. Ya, kami